False. Kenapa? Karena nggak semua berjenggot, Pak. Karena nggak semua berjenggot. Apa sisma ada kan? Harusnya Kenapa? true, Pak. Harusnya true. Eksis itu kan artinya ada, harusnya Benar. true, Pak. Harusnya ada. Ada itunya. Ada. Berarti boleh ada yang nggak berarti boleh ada yang tidak berjenggot. Misalkan saya nih. Oh, ada berarti sifatnya itu. Ada. Kalau ada berarti boleh. Ini ada Pak Jaya nih. Keren Oke. semua. Nah, Pak, cuman bukan. tipis. Kenapa? Saya juga ada, cuman tipis. Nah, ya benar, boleh. Ya berarti kalau misalkan pengen aman selalu pakai ada ya. Itu ada. Kalau yang semua itu seperti Oh, ini. Nih, misalkan saya bikin default fungsi sih, Pak. baru. Kenapa? All ya. A dibalik Berarti all. default gitu. Ya. Misalkan saya ingin bikin fungsi baru. Semua dosen teknik elektro punya kendaraan, berkendaraan. Benar atau salah? True. 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 Seperti itu ya. Oke, jadi udah paham ya untuk quantifier menggunakan exist atau ada dan juga all atau semua. Kalau ini ada, kalau A kebalik itu artinya semua. Oke, paham? Paham, Pak. Mantap. Paham ya? Nanti kalau saya bikin soal seperti itu harus benar jawabnya berarti. Oke, lanjut. Neng 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 neng. Tadi. Oke. Sebenarnya ini kalau misalkan kita gambarkan himpunan seperti ini tadi, ini sifatnya benar true. Kalau misalkan kita bilang semua orang ada yang laki-laki, itu benar. Karena yang perempuan di luar, tapi ya pokoknya di dalam ini ada himpunan, ada anggotanya aja. Itu benar. Tadi saya nggak tahu durasi putus koneksi berapa Iya, lama, Pak? 40 menit. Jadi Setelah sekarang 40 sudah menit kan lanjut. putus koneksi. Ya, putus Oh, itu koneksi. putusnya sama berapa lama? Harusnya sudah langsung saya kasih linknya, Ziad. Jadi coba cek langsung di WhatsApp grup. Ya tadi saya nggak tahu harus menunggu berapa lama tadi, Pak. Oh ya, ya tunggu di WhatsApp grup saja. Saya juga nggak tahu kadang-kadang bisa semenit, 2 menit, 3 menit gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi tapi kalau saya sudah bikinin roomnya, langsung saya kirim linknya di WhatsApp. Oh iya, Pak. Nah lanjut. Kemudian ada hukum De Morgan. Ini yang kemarin dikerjakan Ziad. Hukum De Morgan untuk penjumlah. Nah, di sini itu kita bisa kasih istilahnya negasi ya. Kalau misalkan kemarin kita di logika proposisional kita pakai fungsi negasi, untuk penjumlahan ini kita juga pakai negasi. Misalkan kalau misalkan A kebalik, itu kita pakai kata semua, dikasih negasi itu menjadi tidak semua. Tidak semua X memiliki sifat P. Kalau ini dibalik. Kalau misalkan ini kita kasih kata tidak di depan kata ada, menjadi tidak ada X yang memiliki sifat P. Kalau mau dibalik, negasinya bisa. Tidak semua X memiliki sifat P, berarti ada X yang tidak bersifat P. Kalau tidak ada X yang memiliki sifat P, berarti semua X bersifat tidak P. Paham nggak? Harus kasih contoh nih. Contoh, Pak. Contoh ya. Tidak Contoh, ada Kak. X yang memiliki sifat P. Tidak semua X memiliki sifat P, berarti ada X yang memiliki sifat tidak P. Tidak semua X, tidak ada ya. Tidak ada X yang memiliki sifat P, berarti semua X memiliki sifat tidak P. Ini paling enak kalau kita bikin contoh. Misalkan gini, clear. Nah, tadi kita bicara misalkan semua dosen elektro dengan PX misalkan tidak menikah. Ya menikah deh, menikah. PX sama dengan menikah.
Ini cara bacanya, semua dosen elektro menikah. Dosen elektro, oke, seperti ini. Tapi kalau kita negasikan menjadi tidak semua dosen elektro. Ini tidak, ini semua, X-nya itu dosen elektro. P-nya ini menikah. Kalimatnya berubah. Kalau misalkan kita ingin menggeser menjadi yang pertama tidak semuanya menjadi ada dulu. Ada dosen elektro yang tidak menikah. Nah, jadinya seperti ini. Ada dosen elektro, ada tidaknya jangan lupa, yang tidak menikah. Dua pernyataan ini nilainya sama. Tidak semua dosen elektro menikah, benar atau enggak? Ada saya sama Pak Afid. Nilainya true. Dan ekivalennya dengan ini. Ada, terbalik, dosen elektro, X, yang tidak, ada operatornya pindah ke belakang tadi ya. Ada yang dari depan pindah ke belakang. PX-nya menikah. Ada dosen elektro yang tidak menikah. Benar. Ada saya sama Pak Afid. Jadi dua pernyataan ini sama. Sampai sini paham? Paham, Pak? Nah, misalkan saya ganti pernyataan kedua. Benar atau enggak ya? Misalkan semua. Misalkan saya nyatakan dulu gini-gini. X-nya adalah mahasiswa teknik elektro dengan fungsi utamanya QX laki-laki. Kalau saya bikin ada tidak ya? Bukan gini aja. Gini aja lah. Mahasiswa teknik elektro yang ikut matematika diskrit. Mahasiswa matematika diskrit aja. Bener nggak ya? Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin bikin kalimat ada mahasiswa teknik elektro yang laki-laki. Mahasiswa pengikut matematika diskrit yang laki-laki. Saya kasih tidak. Nih. Tidak ada mahasiswa matematika diskrit yang laki-laki. Wah, ini salah atau benar nih? Salah ya? Salah ya, karena semuanya laki-laki. Tapi kalau misalkan ini saya tukar ke belakang menjadi yang ini menjadi A dibalik. Tapi ininya pindah ke belakang. Kalimatnya menjadi apa? Coba siapa yang bisa pertama menjawab? Semua Semua mahasiswa bukan laki-laki. Ya, berarti Tidak. semua mahasiswa yang mengikuti matematika diskrit bukan Laki-laki. bukan laki-laki. True atau false? False. False. Berarti ya? dua pernyataan ini sama, benar. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau kita memberikan negasi pada quantifier atau penjumlah, yang pertama dibalik dulu, yang E jadi A. Yang kedua, tidaknya dipindah ke belakang. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ini hukum De Morgan yang berlaku untuk logika predikat.
Nilai awal sama akhir harus sama apa ya? Ya dong, karena sifatnya ekivalen. Ekivalen itu berarti dua pernyataan ini semua nilainya harus sama. Misalkan saya bikin yang lain deh. Apa ini? Hmm, Misalkan apa ya? Misalkan ini nih. Misalkan saya bikin kalimat yang sifatnya benar, tapi ada kata tidaknya. Tidak semua mahasiswa teknik elektro adalah laki-laki. Dengan X-nya adalah mahasiswa teknik elektro. Ini benar atau salah pernyataannya? Salah. Teknik elektro ya, bukan angkatan kalian aja. Kebetulan kayaknya ada Kak Anissa dan Benar. junior kalian juga ada yang Benar ya. Ada kelas juga ada Pak. benar. Nah, berarti ini cara bacanya gimana, Irsan? Irsan? Gimana Tidak cara bacanya? semua mahasiswa elektro, Semua. Gimana? mahasiswa Mahasiswa elektro Heeh. laki-laki. Ya, laki-laki. Tidak semua mahasiswa elektro laki-laki. Oke, bagus. Sekarang kalau saya ingin membuat ekivalennya berdasarkan hukum De Morgan, siapa ini yang mau jawab? Huda atau Ziad? Ekivalensinya apa? Ekivalennya pakai Pak, pakai terbalik. eksis Huda ya. dulu. Huda atau Ziad? Siapa ini yang mau jawab? Saya dulu Pak. Oke, Saya Huda, Pak. silakan. Gimana cara jawabnya? Terbalik dulu Pak. Terbalik dulu. Kemudian? Tan negasi. X-nya dulu dong. X. Oh ya X. Baru Baru negasi. negasi. Kemudian? PX. PX. Oke, cara bacanya gimana? PX. Oke, dibikin kalimat seperti ini dong. Gimana caranya? Ada mahasiswa elektro yang bukan laki-laki. Bagus sekali. Gitu ya. Ada Mahasiswa elektro Oke, good. yang tidak laki-laki. Yang bukan saja, nggak apa-apa. Yang bukan laki-laki. Oke, bagus. Paham ya? Siapa yang belum paham? Siap paham? Kalau kalimatnya Mm-mm. ambigu gimana Pak? Ambigunya gimana contohnya? Contohnya gimana ya? Ya, sebelum kita mencari contoh yang nggak mungkin, ya Semua, gimana ya? Gimana? maksud saya banyak itu kan relatif ya Pak. Misalnya Tapi kita nggak semua boleh pakai banyak. Kita semua orang di Karena kampus ada limit. UMB punya uang Kalau banyak berarti unlimited. coba gini, saya tulis dulu. Semua Relatif, orang, Pak. gini, sabar. Semua orang di UMB punya uang banyak. Begitu. Ya kan banyak itu relatif. Jadi gimana ya? Masalahnya Jadi nggak diketahui benar atau salahnya. Iya, jadi nggak diketahui benar atau salah. Karena itu ini pasti false. Karena mungkin jadi ada orang yang merasa tidak punya uang banyak. Oh gitu. Ya, kecuali ada orang di UMB yang punya uang banyak. Ya, itu mungkin benar. Siapa tahu kita bicara Pak Rektor gitu. Semoga Pak Rektor punya uang banyak. Nah, karena itu untuk kalimat yang sifatnya predikat, ya memang pada akhirnya kita bisa bertemu hal-hal yang sifatnya ambigu seperti ini gitu. Tapi anggaplah kita beranggapan bahwa semua dosen itu kaya dan semua mahasiswa itu miskin, berarti pernyataan ini pasti salah. Kenapa? Karena sifatnya semua. Itu sama aja kayak semua benda angkasa adalah matahari gitu. Itu gampang kan? Atau semua benda angkasa adalah bintang. Itu benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya. Karena ada planet. Meteorit benar sekali. Asteroid. Nah, seperti itu ya. Tapi yang pasti kalau kita pakai semua itu gampang banget disalahin gitu.
Karena ada satu saja yang menyalahkan, yang menyalahi aturan ini, itu pasti salah. Jadi pernyataan ini saya yakin salah gitu. Karena mungkin ini masih di awal bulan tapi udah ada yang habis duitnya karena harus ngelunasin utangan, mau dosen mau mahasiswa gitu ya. Atau mungkin belum ditransfer sama orang tuanya. Ya, jadi ya ini salah, pasti salah. Kalau misalkan ini bisa benar pun saya bilang uang saya sedikit, nah mau apa kalian? Oke, pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain nggak ada? Saya lanjutkan ya. Belum ada, Pak. Oke, good. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita nyatakan ini, tadi kita sudah beberapa kali latihan gitu ya. Tidak semua X bersifat P. Ini equal dengan ada X yang tidak P. Ini katanya. Misalkan tidak semua benda angkasa adalah bintang. Itu akan sama dengan ada benda angkasa yang bukan bintang. Ada meteor, ada planet, seperti itu ya. Kemudian, tidak ada X yang bersifat P ekivalen dengan semua X tidak P. Tidak ada dosen elektro yang perempuan. Berarti semua dosen elektro bukan perempuan. Begitu caranya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya berdasarkan kabar-kabar dari sosmed, ada perguruan tinggi di Indonesia Oke. yang masuk peringkat 100 besar dunia gitu. Coba ya, saya tulis. Ada Gimana? versi kan beda urutan Ada. juga, Pak. Kenapa? Jadi di versi Ada tertentu perguruan ada, tinggi di versi lain Indonesia. nggak ada. Ya, kalau logika kita berurusan sama yang pasti-pasti saja, Ziad. Menurut koran A, ada perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 100 besar dunia. Ya sudah, menurut koran A, benar atau salah gitu aja. Kalau misalkan Oh, ada jadi yang meragukan, versinya harus disebut ya? ya kalau misalkan tidak ada versinya bikin bingung, ya kita harus sebut versi. Ya sama aja kayak kalian nulis inilah, kalian nulis proposal penelitian, tugas akhir skripsi. Ada perguruan tinggi Indonesia yang masuk 100 besar dunia, ini siapa yang bilang gitu. Kalian harus tulis, oh ini menurut koran Kompas tahun 2020. Ada tanggalnya, tanggal berapa. Jadi jelas. Karena itulah kita perlu kasih citasi kalau kita menulis karya ilmiah. Jadi tidak ada yang sifatnya ambigu. Begitu. Nih, kalau misalkan ada perguruan tinggi Indonesia yang masuk 100 besar dunia, gimana cara nulisnya? Dalam bentuk notasi? Ada. Menggunakan apa? Kode apa? Kebalik. Kalau perguruan tinggi Indonesia saya kasih X. Masuk 100 besar dunia saya kasih anggaplah PX. Kalau misalkan saya kasih negasi, ekivalennya menjadi apa? A Tidak terbalik. ada. Heeh. X kemudian yang tidak Negasi. PX. Bagus. Negasi. Semua tidak ada. Kalau yang ini cara bacanya gimana? Semua Semua perguruan Semua tinggi Indonesia Indonesia tidak masuk 100 tidak besar masuk. dunia. dunia. Begitu ya. Ini kalau bentuk negasinya. Oke. Paham? Paham, Pak? Udah jago-jago nih. Oke, saya lanjut. Iya, Pak.
Nah, ini tadi ya kita pakai, ya, mari kita menerjemahkan bahasa ke dalam logika ini yang cukup rumit gitu. Karena kita menggunakan penjumlah dan juga penjumlah itu ada dua tadi, ada semua dan ada. Nah, jadi yang sudah kita pakai yaitu ada semua adalah, beberapa adalah, itu. Ini yang tadi sering kita pakai kan. Beberapa itu bisa pakai yang tadi terbalik. Semua dan beberapa itu yang pasti tadi. Ya, ini nanti kita bacalah yuk. Nah, ini semua P adalah Q. Semua adalah itu menggunakan fungsi jika. Semua P adalah Q, kita tulisnya seperti ini. Semua PX adalah panah QX. Semua siswa rajin belajar. Semua S, semua adalah siswa dan semuanya adalah rajin belajar. Ini susah. Kesalahan yang terjadi adalah menerjemahkan semua menjadi semua dan. Jadi kita nggak pakai dan ya, tapi kita pakai jika panah. Ini paham nggak di sini? Susah ya? Disebut terlalu kuat, saya belum paham, Pak. Kalau terlalu kuat itu karena kita menggunakan dan. Kalau dan ini operatornya salah. Oh ya. Karena dan itu terlalu kuat, jadi semuanya termasuk gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan jika maka itu masih lebih tepat. Ini ada penjelasannya enggak? Nih, kalau pakai dan yang dihitung itu yang tengahnya doang gitu. Tapi kalau semua siswa rajin belajar, fungsinya jadi seperti ini. S itu siswa, yang benar adalah yang rajin belajarnya. Ini memiliki nilai terdekat dengan arti dalam bahasa itu. Ini susah diterjemahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalau kita pakai semua siswa rajin belajar, ini semua dan adalah. Kalau ini semua adalah. Wah, ini susah nih. Ini Irsan udah paham nggak? Halo? Belum Pak kalau yang ini, Bang. Jadi kita menggabungkan dua pernyataan logika predikat dengan menggunakan fungsi. Fungsinya itu operator yang tadi. Ada dan, ada atau, ada jika. Pada kalimat yang sebelumnya, kita kasih dua fungsi. Yang pertama adalah X adalah siswa. Anggaplah yang kedua adalah X adalah rajin belajar. Misalkan kita ingin menyatakan semua siswa rajin belajar. Kita menyatakannya dengan semua X adalah siswa yang rajin belajar. Seperti ini. Coba dicocokin bener nggak? Nanti salah lagi. Ini ya. Semua X adalah siswa yang rajin belajar. Semua X adalah siswa yang rajin belajar. Dikasih tanda panah. Adalah tanda panah. Jadi kalau misalkan saya ingin menyatakan sesuatu yang adalah sesuatu, saya gunakan operator tanda panah. Karena di sini ada dua predikat sifat yang dimiliki oleh X. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah rajin belajar. S itu menyatakan predikat siswa, R menyatakan predikat rajin belajar. Jadi kalau misalkan saya ingin menuliskan
ada mahasiswa teknik elektro yang perempuan saya tuliskannya menggunakan ada X dengan mahasiswa elektro saya kasih EX, yang perempuan saya kasih PX. Nah, seperti ini. Ada mahasiswa teknik elektro yang perempuan. Ada mahasiswa teknik elektro yang perempuan. Ada pertanyaan nggak? Ada yang paham nggak? Enggak, lanjut, Pak. Nggak pertanyaan? Ya ada Pak. Paham ya? Paham, Pak? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Terima kasih. Share. Ini saya jelaskan 2 saja kayaknya. Oke, yang ini adalah semua dan adalah. Nah, ini kombinasi ya. Ada semua, ada dan, ada adalah. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, kalau misalkan ada pernyataan logika predikat yang menggunakan dan, yang menggunakan adalah, maka dia pakai tanda panah. Nah, di bawahnya ada nih, tanda panah. Kita dan semua yang ada semuanya kita pakai operator semua. Nah, di sini yang anehnya untuk logika predikat kalau misalkan dia ada dan, kita kasihnya operator atau bukan dan. Wow. Kenapa? Karena operator dan sifatnya terlalu kuat. Kapan kita ngecek terlalu kuatnya itu bagaimana? Kita selalu ngeceknya seperti ini gitu. Nah, misalkan kita kasih semua lelaki dan perempuan adalah rajin belajar gitu. Yang benar tuh yang ini gitu. Kombinasinya laki-laki, perempuan, dan tengah-tengahnya mungkin kombinasi laki-laki dan perempuan. Bisa kosong, bisa tidak. Tapi kalau misalkan kita pakai operator dan, yang di arsir itu yang tengahnya saja dan itu terlalu sedikit. Karena itu sifatnya terlalu kuat. Makanya kita pakai operator disjungsi. Paham nggak? Atau mau digambarin? Enggak, Pak. Oke, Gambarin, Pak. gambarin ya. Mari kita masuk ke papan tulis perjuangan. Misalkan kita pakai ini, kita pakai fungsi semua dan adalah kombinasi dari 2 fungsi. Di sini ada X. Ini ya, semua X. Kemudian ada fungsi pertama. Kalau misalkan fungsi pertama saya nyatakan PX adalah mahasiswa laki-laki. Habis ini mati kita gantian ya. Kemudian QX adalah mahasiswa perempuan. Kemudian RX adalah rajin belajar. Pernyataan ini ditulis. Misalkan saya ingin bilang bahwa semua mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan rajin belajar. Ya, adalah rajin belajar gitulah ya, karena ini adalah sifat ketiga. Sifat pertama laki-laki, sifat kedua perempuan, sifat ketiga rajin belajar. Ini dinyatakan menjadi mahasiswa laki-laki dan perempuannya digambarkan di dalam kurung dulu menggunakan fungsi disjungsi atau baru dikasih tanda panah
menjadi rajin belajarnya di luar. Benar atau salah? Coba dicek. Ini kalau kita Betul ya? harusnya betul. Ini kalau misalkan kita menggunakan kombinasi dari dua pernyataan. Yang dikasih dan atau-ataunya menggunakan ini dulu. Dikasih dalam kurung. Tapi enggak juga ya. Kurungnya di luar. Oke. Jadi kurungnya di luar. Karena yang dan atau itu pasti dikerjakan duluan, jadi nggak perlu dikasih kurung. Jadi karena kurungnya di luar, yang ini dihapus, ditambahi di sini. Begini. Semuanya ada di sini, dannya diwujudkan dalam bentuk operator disjungsi, adalahnya menggunakan operator jika maka atau implikasi. Semua mahasiswa laki-laki dan perempuan rajin belajar. Dengan P-nya mahasiswa laki-laki, Q-nya mahasiswa perempuan, R-nya rajin belajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Paham, Pak. Eksis juga Pak, pakai logika atau ya? Gimana? Benar nggak? Tolong diulang. Eksis juga pakai logika atau, benar nggak? Nah, itu nanti di belakang. Tergantung kalimatnya bagaimana. Nah, kalimatnya seperti apa? Kalau misalkan eksis harus pakai atau juga, mari kita cek presentasi kita. Hop. Nah, misalkan nih, beberapa adalah. Nah, tadi kan kita sudah semua adalah, itu yang pertama. Kalau beberapa adalah, kalau adalah baru kita pakai dan. Bukan panah ya, tadi kan kita pakai panah nih yang di awal-awal. Kalau untuk beberapa, adalahnya menggunakan operator konjungsi. Beberapa P adalah key. Dituliskannya menjadi seperti ini. Ada X yang merupakan anggota P, juga anggota key. Jadi yang dicari adalah yang ada di tengah-tengahnya. Seperti ini. Nah, beberapa wanita bertubuh tinggi. Wanita itu WX, bertubuh tinggi TX. Jadi yang kita cari adalah ada wanita yang bertubuh tinggi. Karena itu kalau kita gambarkan menjadi grafik, dicari yang di tengah-tengahnya. Ada wanita yang bertubuh tinggi, yang benar yang di tengah ini nih. Ada nggak anggotanya? Kalau ada anggotanya nilainya true, kalau nggak ada nilainya false. Kenapa kita nggak pakai tanda panah? Kalau kita pakai tanda panah, jadi semua yang diarsir. Belum. Ya. Halo? Cukup jelas kata-kata saya? Ya Pak. Ya, cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa kita pakai dan bukan pakai jika? Ini nanti saya keluarin waktu ujian ya. Kayaknya seru ini kalau dikeluarin waktu tes. Yuk. Beberapa wanita bertubuh tinggi. Sifat pertama adalah wanita. Sifat kedua atau predikat kedua adalah bertubuh tinggi. Kalau quantifier atau penjumlah yang di awalnya beberapa, maka fungsi adalahnya menggunakan operator dan. Paham atau enggak? Atau mau digambar ulang? Ya gambar ulang aja Pak. Gambar ulang. Oke. Kita pakai kata beberapa atau ada. Dengan fungsinya adalah. Misalkan saya ingin kasih dua fungsi awal. PX mahasiswa laki-laki. QX adalah anak band. Saya ingin tulis kalimat ada atau beberapa.
mahasiswa laki-laki yang anak band. Kalau kita tulis dalam bentuk notasi, jadi ada X yang dia mahasiswa dan juga anak band. Seperti ini. Kenapa? Kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram Venn, ini adalah himpunan mahasiswa laki-laki, ini adalah himpunan mahasiswa, ini adalah himpunan anak band. Tidak semua anak band mahasiswa, benar kan ya? Tapi yang kita cari dari pernyataan ini adalah mahasiswa yang anak band. Ada mahasiswa laki-laki yang anak band. Ya, mahasiswa yang anak band di mana tempatnya? Di sini. Karena itu kita pakai operator dan. Karena yang di tengah ini digambarkannya dengan fungsi dan. Seperti itu. Paham atau enggak? Paham, Pak? Ya, Pak. Paham ya? Jadi terlalu kuat nggak apa-apa ya? Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Yang pas aja. Kalau misalkan kita pakai operator jika, sifatnya terlalu lemah. Kenapa terlalu lemah? Karena nanti anggotanya jadi terlalu banyak. Kalau kita pakai jika, kalau kita pakai operator jika, yang ini nanti jadi ikut masuk. Yang di luar juga ikut masuk. Jawabannya nanti terlalu banyak. Yang bukan mahasiswa, bukan anak band juga masuk. Karena itu yang kita pakai adalah operator dan. Biar yang tengahnya aja yang masuk. Karena yang kita butuhin cuma di tengah. Mahasiswa laki-laki yang anak band. Kalau kita pakai jika, nanti yang diarsir jadi banyak. Karena itu, ini sifatnya terlalu lemah kalau kita pakai jika. Kalau terlalu lemah itu jawabannya terlalu banyak, kalau terlalu kuat jawabannya terlalu sedikit. Begitu Zihat. Oke, paham sampai sini? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau gitu saya tutup dulu sebelum kepotong. Nanti saya kasih linknya ya di WhatsApp grup. Terima kasih. Oh ya, Pak, ada Ya. kalau eksis, tapi ada nggak eksis yang pakai logika atau? Ada, nanti mungkin habis ini kita lihat ya. Oke, terima kasih.